Penguasa sekolah yang dikeluarkan selama 2,5 tahun akhirnya kembali ke sekolah. Hanya karena penguasa sekolah saat ini sudah begitu liar hingga tidak lagi mendengarkan guru. Hanya penguasa sekolah yang lebih kuat yang bisa membuat mereka takut. Yayasan pendidikan setempat tidak punya pilihan selain menerapkan rencana tanggung jawab, yaitu mengirim penguasa sekolah yang lebih dominan kembali untuk mengendalikan mereka. Untuk itu, mereka menemukan Kwon Dak-suo, yang pernah putus sekolah. Kwon Dak-suo pernah menguasai distrik R hanya dalam waktu 1 minggu. Seorang diri, dia mampu menundukkan semua penguasa sekolah lainnya, dan hal pertama yang dilakukan Kwon Dak-suo setelah kembali ke sekolah, adalah menyortir semua berandalan di kelasnya sendiri. Tindakan Kwon Dak-suo ini juga menarik perhatian penguasa sekolah lainnya di kelasnya. Saat ini, Kwon Dak-suo sangat menghargai waktu sekolah yang tidak mudah didapatkan kembali. Dengan pengalaman putus sekolahnya, dia sangat memahami pentingnya pendidikan. Kini, dia bisa kembali ke sekolah lagi. Kwon Dak-suo pun berencana untuk belajar dengan baik. Saat itu, bel istirahat baru saja berbunyi. Zhong Hao menguap dan bertanya, "Ada yang mau lari tugas untukku?" Mendengar itu, Kwon Dak-suo langsung menoleh ke arah Zhong Hao, membuat Zhong Hao langsung gemetar ketakutan. Saat itu, Huang Mao buru-buru mengingatkan Zhong Hao, "Kau lebih baik pergi sendiri saja, anggap saja sebagai olahraga." Namun, detik berikutnya, Zhong Hao langsung membentaknya, "Urus saja dirimu sendiri." Tak disangka, saat itu Huang Mao ternyata sedang duduk di atas bahu seorang teman sekelasnya. Huang Mao baru sadar akan hal itu, lalu, dia buru-buru melompat turun dari tubuh temannya. Saat itu, Zhong Hao pun mengeluh, "Sekolah ini benar-benar tidak bisa ditahan lagi, tidak ada lagi yang bisa lari tugas untukku." Lalu, Huang Mao mengusulkan, "Gimana kalau kita ngajak anak pindahan untuk berkelahi di luar sekolah?" Zhong Hao pun bertanya kepada Wu Lijun, "Kau pasti bisa menang, kan?" Melihat itu, seorang gadis di samping mereka tak bisa menahan diri untuk mengejek. Benar-benar sekelompok pecundang. Lalu dia berjalan mendekati Kwon Dak-suo dengan ekspresi penuh kekaguman. "Kak Dak-suo, kamu hebat sekali dalam bertarung. Kalau boleh, bisa temani aku latihan jiu-jitsu?" Di sampingnya, Wu Lijun dan dua temannya hanya bisa melongo. Trik menggoda rubah betina ini tidak pernah berubah. Namun, Kwon Dak-suo langsung mengabaikan wanita itu. Sebaliknya, dia justru menatap intens ke belakang wanita itu. Barulah wanita itu sadar bahwa Kwon Dak-suo sedang melihat catatan di papan tulis. Sekejap, dia merasa sangat terhina. Pria ini berani mengabaikannya. Setelah itu, dia tidak lagi mengganggu Kwon Dak-suo. Sebaliknya, dia melampiaskan amarahnya pada Wu Lijun dan dua temannya. "Kalian semua benar-benar tidak berguna. Kalian juga sebaiknya belajar dengan baik. Jangan berpikir untuk balas dendam lagi." Mendengar kata balas dendam, Wu Lijun tiba-tiba teringat sesuatu. Sekarang dia sudah dikalahkan oleh Kwon Dak-suo. Mereka tidak perlu lagi bersaing dengannya. Asalkan mereka bisa mengalahkan Kwon Dak-suo, maka mereka juga akan menjadi bawahan mereka. Mendengar itu, Zhong Hao langsung panik. "Kita harus segera cari cara. Aku lebih baik mati daripada jadi bawahan mereka." Namun,